Apa kabar hari ini? Pasti semuanya dalam perlindungan Tuhan ya, Bu. Pasti mereka sehat semua. Tuhan. Bu Evi, bagaimana kabarnya hari ini? Hari ini kabarnya luar biasa. Hari ini sehat dan kuat. Sama dong kita. Betul. Oh iya, Ya, tadi kita ketemuan di sini nih. Oh, Di iya, iya. mana sih Bu Evi? Ini ada sebuah taman di sini, Welis. Rame ya. Ya. Yang banyak anak-anak dan orang-orang yang olahraga. Ya, di Cirebon juga kita Ya, ada betul. di Stadion Bima Cirebon. Iya, di Stadion Bima. Ya. Adik-adik semua, pada hari Minggu ini kalian sudah siap kan untuk mengikuti ibadah online hari ini? Pasti sudah siap ya, Bu Oh, ya? pastinya sudah siap. Iya. Kita sama-sama sudah siap kan, Bu Pasti Evi? sudah siap. Oh ya. Kalau gitu kita ajak adik-adik di rumah bangkit berdiri ya, Ya. untuk memuji Tuhan. Betul, tapi dengan sukacita, dengan bergembira. Ini kita sebenarnya senyum loh, nggak kelihatan. Iya, pakai masker Iya, ya, betul. nggak kelihatan senyumnya. Betul ya. sekali. Nah, adik-adik semua, kita undang bangkit berdiri. Kita mau memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita mau nyanyi lagu pembukaan, lagu yang senang-senang ya, Bu Elis Betul ya. sekali. Judulnya apa, Bu Evi? Judulnya Mari Kita Bersukaria. Ya, yuk kita pakai berdiri, kita sama nyanyikan lagunya ya. Tepuk tangan ya. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia. kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan. Semesta itu Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus bersabda, Bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Sekali lagi ya. Kita bersukaria karena ini hari bahagia. kita berkumpul. Kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan. Semesta itu Haleluya, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, Bukankah Yesus berkata, damai yang diberikan kita, mari kita bersukaria. Puji Tuhan, Bunda. hati kita bersuka ria. Harus Betul. senang ya. Harus itu wajib kudu hukumnya. Nah, adik-adik di rumah, kita untuk selanjutnya kita mau berdoa dulu. Ya, kita mau lipat tangannya, tutup matanya, dan tundukkan kepalanya. Ya, semuanya nggak usah pegang apa-apa ya. Jangan pegang makanan, jangan pegang minuman. Selama ibadah ini semuanya dijauhkan dulu. Ya, kita fokus untuk ibadah sekolah dulu. Yuk kita berdoa ya. Boleh kita Ya. berdoa. Ya. Mari kita berdoa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk hari ini. Hari ini Engkau telah memberikan kesehatan, kekuatan bagi tubuh kita. Itu semua karena berkat kemurahan-Mu Tuhan Yesus. Tuhan Yesus, pada hari ini kami sudah siap mengikuti ibadah online. Bapa, kiranya Engkau kuasai hati dan pikiran kita untuk dapat mendengarkan firman Tuhan dengan baik. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami serahkan acara ini dalam penyertaan Tuhan. Terpujilah namamu Tuhan Yesus. Amin. Amin. Bu Evi, Ya. lupa banget. Bener-bener lupa. Kenapa? Coba gini, kalau namanya sekolah minggu, namanya beribadah tuh ya, Betul. boleh nggak sih pakai baju tidur? Lah. Tuh, lupa tuh nanya sama Ya. anak-anak di rumah. Kasih
style ya. Harus yang benar ya. Betul, betul. Ya. Adik-adik di rumah yang sekarang masih pakai baju tidur, piyama, daster, itu tidak boleh. Baju nggak Karena boleh, ya. iya, karena kita mau ke sekolah minggu kan mandi dulu. Betul. Mandi kan? Mandi. Mandi dulu kan adik-adik di rumah. Setelah mandi pakai baju yang rapi. Betul Ya. banget ya Kasih ya. Tapi Gak boleh ya pakai baju tidur tuh. Jangan. Kan udah dipakai tidur. Iya, harusnya dicopot ya. Ya, Udah mandi. betul. Diganti pakai baju yang rapi, yang bersih. Lalu duduk yang manis. Kalau mau minum ya sebelum ibadah, ya. Kalau ada yang makan gimana coba Bu? Makan dulu, makan dulu. Makan dulu ya. makan Oh dulu. iya, berarti kalau lagi ibadah nggak boleh makan, nggak boleh minum ya. Biar fokus. Betul Ya. kan ya. Berarti ibadah lagi ya Bu. Betul. Ya, jadi mulai saat ini kalian seperti itu ya. Mandi dulu, ganti pakaian yang rapi, makan. Setelah kenyang, baru ikut ibadah. Ya, oke ya. Setuju ya? Setuju. Ya. Nah, adik-adik, sekarang kita mau memuji Tuhan lagi. Judulnya apa? Lagu Bu? kedua, apa kira-kira? Sama yang tadi juga harus bergembira tuh. Sekarang juga Bersuka cita. betul. Kita mau nyanyi lagu Oh Suka Citaku. Yuk kita masih bangkit berdiri lagi untuk menyanyikan lagu Oh Suka Citaku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku ini penuh. Oh sukacitaku, pam 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 pam, sejak ku jumpa Yesusku. Oh sukacitaku, pam 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 pam, ku temukan juru selamat. Dia mengasihi aku, bahkan mati bagiku. Sukacitaku kini penuh. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Lagi ya. Padanya ku berharap, pada Yesus Allah yang hidup. Padanya ku berserah, Engkau sungai kehidupanku. Pam 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 pam. Nah, adik-adik, hari ini kita sudah bersuka cita ya. Betul sekali Bu Evi. Sudah berbahagia, sudah senyum. Gak boleh ada yang sedih lagi sekarang. Jangan. Nah, sekarang kita mau mendengarkan firman Tuhan. Ya betul. Ya, Firman Tuhan hari ini akan dibawakan oleh siapa Bu? hari ini akan dibawakan oleh Kak Yenima. Oh iya, sama Ya. Kak Yenima ya Bu Iya, ya. Kak Iya betul. Yenima. Kalian ikuti, simak dengan baik ya. Buka Alkitabnya, siapkan Alkitabnya, simak dengan baik. Yuk kita mendengarkan firman Tuhan. Tapi Bu Evi, sebelum kita mendengarkan firman Ya. Tuhan, kita akan memuji nama Tuhan satu Oh, lagi. masih ya? Masih. Lupa. Mengiring
mendengarkan firman Tuhan, kita akan pujikan satu lagu judulnya Menurut Firman-Nya. Firman-Nya. Betul. Satu Gitu. lagi ya, kita siap-siap lagu menurut Firman-Nya. Menurut firman-Nya beri berkat bagiku. Menurut firman-Nya tiap hari, bila ku berlayar ke tempat yang dalam, bukatku dipenuhi berkat. Menurut firman-Nya beri berkat bagiku. Menurut firman-Nya setiap hari, bila ku berlayar ke tempat yang dalam, bukatku dipenuhi berkat. Halo adik-adik semua, sekarang kita mau bersama mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita berdoa dulu ya. Yuk kita lipat tangan, kita tutup mata, kita berdoa. Tuhan yang baik, terima kasih untuk penyertaan yang Tuhan berikan kepada setiap kami. Tuhan tetap menjagai kami dengan kesehatan. Itu yang paling penting untuk saat ini. Tuhan memberikan kesehatan untuk papa mama, untuk kakak maupun adik, untuk keluarga kami, bahkan juga teman-teman kami. Ya Bapa, biarlah kesehatan ini, kekuatan ini boleh Tuhan pakai untuk kami maksimalkan di dalam kami mendengarkan firman Tuhan. Berkati ya Tuhan, di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Nah adik-adik, bacaan firman Tuhan pada hari ini diambil dari Matius pasal 13 ayat 1 sampai 7. Dibuka Alkitabnya ya adik-adik, Kak Yemima tungguin nih. Nanti kita mau simak bersama-sama. Bacaan firman Tuhan hari ini ngomong apa sih? Matius pasal 13 ayat 1 sampai ayat 7. Kak Yemima bacakan untuk kita semua ya. Pada hari itu keluarlah Yesus dari rumah itu dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia, sehingga ia naik ke perahu dan duduk di situ, sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Dan ia mengucapkan banyak hal dalam perumpamaan kepada mereka, katanya, adalah seorang penabur keluar untuk menabur. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan, lalu datanglah burung dan memakannya sampai habis. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya, lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah ia dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri, lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Nah adik-adik, kalau tema ibadah kita pada hari ini adalah apakah aku bertumbuh? Nah, kalau Kak Yemima tanya nih sama adik-adik semua, adik-adik ada nggak yang pernah lihat foto waktu adik-adik masih bayi? Adik-adik masih bayi yang benar-benar baru dilahirkan sama mama. Nah, terus kalau dibandingin nih sama adik-adik yang sekarang, adik-adik kira-kira merasa bertumbuh nggak? Gimana, bertumbuh nggak? Wah, jawabannya pasti bertumbuh dong ya. Secara tinggi badan kita pasti bertambah. Rambut yang dulunya pendek sekarang jadi panjang. Dulunya kalau masih bayi cuma bisa oe, nangis. Sekarang udah bisa berdiri, udah bisa berjalan, atau bahkan bisa berlari. Nah, jadi kalau dilihat dari pertumbuhan fisik yang kelihatan dan kemampuan yang bisa adik-adik lakukan, adik-adik pasti bertumbuh. Nah, tapi kalau pertumbuhan rohani, kira-kira adik-adik sudah bertumbuh belum ya? Wah, apalagi itu pertumbuhan rohani, Kak. Nah, gini adik-adik.
Kalau waktu kita bayi, kita tahu kita masih belum bisa ngapa-ngapain selain bergantung sama papa mama. Nah, makin kita bertumbuh, kita makin tahu, makin paham sayangnya kita sama papa mama juga pasti bertambah. Makin kita bertumbuh, kita juga makin paham sayangnya kita, taatnya kita sama Tuhan juga mesti bertambah. Makin kita bertumbuh, kita juga mesti sadar kita semakin peduli sama orang-orang di sekitar kita. Nah, kali ini Kak Yemima mau ajak kita sama-sama lihat keseharian Dek Ari. Siapa itu Dek Ari? Nah, kita lihat videonya ya. Nanti adik-adik lihat, adik-adik perhatikan, menurut adik-adik, Dek Ari ini sudah bertumbuh belum ya? Nih videonya. Shalom adik-adik semua, apa kabarnya? Ketemu lagi dengan Kak Andreas. Nah, malam jadi impian, cintaku semakin mendalam. Siang jadi kenangan, malam jadi kepada Yesus. Di hadapan Yesus ternyata juga sudah tersedia roti untuk disantap bersama-sama. Yesus menyediakan makanan untuk murid-muridnya. Karena apa? Karena tahu kebutuhan para. Dan apa yang diceritakan? Wah, rahasia. Ditunggu ya sampai minggu depan. Dadah, akhir kata Kak Andre dan juga teman-teman dari Komisi Remaja mengucap yang baik, inilah permintaan kami, inilah syafaat kami. Di dalam Tuhan Yesus kami telah berdoa. Amin. Ya, aku akan jadi anak Tuhan yang baik. Wah, Ari sudah selesai ibadah sekolah minggu. Sekarang bantu Mama ya. Enggak, Mah. Enggak, nanti aja. Ma, aku udah beres-beres nih. Nah, sekarang aku minta 20.000 ya buat jajan. Wah, kalau lihat keseharian Dek Ari, Kak Yemima malah jadi keinget sama bacaan firman Tuhan hari ini adik-adik. Ingat gak tadi adik-adik ada berapa macam benih yang ditabur? Ada berapa macam benih? Ada 3 ya adik-adik. Ada benih yang jatuh di pinggir jalan. Benihnya nggak siap untuk tumbuh, akhirnya apa yang terjadi? Dipatok sama burung dan habis. Sama aja kayak Dek Ari yang waktu dengar firman Tuhan, males-malesan, masih ngantuk, kepikiran pengen nonton film aja, kepikiran laparnya aja. Akhirnya firman Tuhannya nggak masuk-masuk deh. Yang kedua, benih yang jatuh di tanah berbatu. Cepet sih tumbuhnya, tapi nggak lama. Sama kayak Dek Ari yang ketika dengerin firman Tuhan langsung seneng, langsung tersentuh, langsung pengen janji sama Tuhan. Dari yang nakal pengen janji jadi anak yang baik. Dari yang suka marah-marah, pengen janji jadi anak yang sabar. Wah, kelihatannya sih bertumbuh dengan baik ya. Terus begitu dimintain tolong sama mama, langsung nggak mau. Langsung bilangnya, males ama, mau tidur aja. Capek Ma, tapi nanti mau main. Wah, kalau kayak gitu, bener nih udah bertumbuh. Nah, yang ketiga adik-adik, benihnya jatuh di mana? Benihnya jatuh di semak yang berduri. Semakin tumbuh, akan semakin kegencet, terhimpit, ditekan dari duri-duri itu dan mati.
sama kayak di Ari waktu bertumbuh, tapi akhirnya kalah sama tantangan-tantangan yang ada. Kenapa? Karena motivasi bertumbuhnya bukan karena cinta Tuhan. Motivasi bertumbuhnya karena ada embel-embel di baliknya. Mau memuji Tuhan karena apa? Oh, karena nanti bakal dikasih hadiah siapa yang paling rajin. Aduh. Mau bantuin mama papa karena apa? Karena nanti habis bantuin mama papa bisa dikasih uang jajan lebih. Aduh. Nah, kira-kira adik-adik mau jadi kayak yang mana nih? Mau sama kayak apa yang dilakukan sama Dek Ari tadi? Mau sama kayak benih yang jatuh di mana nih adik-adik? Nah, tunggu dulu, jangan dijawab dulu, jawabannya disimpan dulu, jangan dijawab sekarang. Kenapa? Karena minggu depan adik-adik masih akan ketemu sama Dek Ari. Adik-adik juga akan dapat pertanyaan juga di minggu depan, dan adik-adik bisa bandingkan. Terus adik-adik bisa tentukan mau jadi seperti apa, mau jadi benih seperti apa, mau jadi anak Tuhan yang seperti apa. Jadi hari ini disimpan dulu ya firman Tuhannya, setidaknya kita mengenal macam-macam benih yang dijelaskan Tuhan di dalam perumpamaan, dan kita bersiap untuk minggu depan, jangan sampai ketinggalan. Oke? Nah, yuk kita tutup di dalam doa firman Tuhan hari ini. Kita berdoa. Tuhan yang baik, kami bersyukur kami boleh belajar macam-macam benih yang Tuhan sampaikan di dalam perumpamaan. Kami belajar bagaimana benih yang tidak bertumbuh sampai yang bertumbuh tetapi mengalami begitu banyak tantangan. Kami belajar bahwa kami sebagai anak-anak Tuhan beberapa kali juga pernah mengalami hal-hal itu. Kami bertumbuh tapi mungkin motivasi kami belum tepat. Kami bertumbuh tapi kami masih suka malas-malasan. Kami masih mementingkan diri kami sendiri. Nah, kami pada saat ini ya Bapa memohon pimpinan Tuhan untuk dapat benar-benar merefleksikan diri kami, memikirkan tentang diri kami, apakah kami sudah menjadi anak-anak yang bertumbuh. Ya Bapa, kiranya Tuhan pimpin kami semua sebagai anak-anak yang siap dipakai Tuhan untuk menjadi benih yang bertumbuh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Ya adik-adik, karena tadi adik-adik sudah mendengar firman Tuhan tentang benih. Nah, kali ini ada yang spesial dengan aktivitas pada minggu ini. Wah, apa nih? Nggak sabar ya. Adik-adik juga akan menanam benih. Nah, jadi adik-adik sama papa mama nggak perlu ambil aktivitas lagi di pos satpam atau akses di link drive seperti biasanya ya, nggak perlu. Adik-adik dibantu sama papa mama di rumah saja. Tinggal siapkan ini gelas plastik. Yang pertama ya, adik-adik siapkan gelas plastik. Adik-adik siapkan biji kacang hijau. Biji kacang hijau, kecil-kecil sedikit aja, nggak apa-apa. 3 biji aja cukup. Dan adik-adik juga siapkan kapas. Wah, apa nih yang harus dilakukan? Nah, yang pertama, taruh dulu kapasnya di dasar gelas plastik. Nah, kalau udah ditaruh di bawah begini, nah kapasnya udah di yang paling bawah. Terus jangan lupa 3 biji kacang hijau tadi ditaburkan di atasnya. Iya, 3 biji kacang hijau tadi ditaburkan di atasnya. Nah, setelah ditaruh semua, adik-adik tinggal percikan air seperti ini. Cukup sekali aja ya adik-adik ya. Cukup sekali, ingat airnya nggak usah banyak-banyak. Cukup dipercikkan aja sekali, nggak usah banyak-banyak. Terus, gelas plastik yang sudah ada kapas dan biji kacang hijaunya ini ditaruh di pojok ruangan. Di ruang tamu boleh, dimanapun boleh, di pojok ruangan. Dan jangan sampai kena sinar matahari ya.
Nah, nanti tiap hari sampai minggu depan, adik-adik bisa update perkembangan benih yang adik-adik tanam ini di sosial media. Jadi adik-adik bisa foto atau video. Tiap hari kan nanti ada perubahannya tuh. Nanti adik-adik bisa lihat. Terus adik-adik update di Instagram dengan tag @gki_pengampon_crb dan @pengampon.sundayschool setiap harinya. Atau kalau yang mau lewat Facebook juga boleh. Upload dan tag GKI Pengampon. Nah, ingat sekali lagi ya adik-adik ya. Cukup sekali diberikan air dalam seminggu itu, nggak usah ditambah lagi airnya. Terus jangan kena sinar matahari. Perkembangannya akan seperti apa akan sekaligus dibahas di minggu depan. Selamat melakukan aktivitas. Adik-adik sudah mendengarkan firman Tuhan? Firman Tuhannya oke kan? Pasti oke banget. Dan jangan lupa ya adik-adik, ini belum selesai. Masih ada sambungannya loh Bu Evi. Iya, berlanjut ya. Berlanjut minggu depan. Jadi kalian harus mengikuti ibadah ini sekarang, minggu depan, dan selanjutnya agar ceritanya yang kalian dapatkan Lengkap semuanya. Ya. Nah adik-adik, aktivitas hari ini tidak ada, tetapi apa yang disampaikan Kak Mima kalian kerjakan. Jangan lupa ya. Betul Oke? banget, harus dikerjakan ya. Ya. Lalu kalian bisa share hasilnya di Instagram Komisi Anak GKI Pengampon atau Facebooknya ya Bu Evi ya. Facebooknya juga ada Iya, sekarang. betul Ya, banget. kalian bisa upload di situ. Nah, adik-adik semua, sekarang kita akan menyaksikan aktivitas-aktivitas yang sudah kalian lakukan di minggu kemarin. Kita saksikan. Mari. Sekarang waktunya persembahan. Untuk persembahan hari ini, anak-anak bisa mengumpulkan di apa namanya Bu Evi? Amplop Di amplop persembahan. persembahan.
lalu bisa dititipkan ke mama papa. Jadi Ya. kalian tidak usah ditaruh ke gereja dulu untuk saat ini, tapi titip dulu ke mama Boleh papa. ya? Atau dimasukin celengan, boleh nggak? Celengan boleh dong. Boleh. Boleh sekali. Nanti kalau PSBM-nya sudah dibuka selesai, bisa diserahkan ke gereja. Ya, seperti biasa ya. Iya, betul. Ya. Oke, sekarang kita akan mengangkat satu pujian lagi. Ya, kita mau nyanyi lagi ya. Betul. Judulnya apa, Bu? Kita mau nyanyi lagu Mentega dan Roti. Habis ibadah nanti makan roti. Baiklah kalau Ya, gitu. Yang penting ya. kita ibadah selesaikan dahulu ya. Selesai semua dulu. Betul. Ayo kita angkat pujian mentega dan roti. Anak-anak Roti berdiri berdiri ya. ya. Sampai tepuk tangan ya. Oke. Kau temanku, temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama seperti celana dengan baju. Ku akan selalu mendukungmu, mendorongmu terus maju. Dan bila kau sedih, ku akan memelukmu dalam Tuhan. Kau temanku, ku temanku, kita selalu bersama seperti mentega dengan roti, seperti celana dengan baju. Nah, adik-adik, bagaimana tadi lagu yang tadi? Seperti mentega dengan roti ataupun celana dengan dengan baju. baju. Berarti selalu bersama. Bersama-sama. Kayak ada Ya. sendok, ada garpu. Nah, Ada satu piring, pasang ada ya. gelas. Gelas. Ya, selalu bersama-sama ya. Jadi kalau bila kau sedih, kita akan memelukmu Memeluk dalam Tuhan. dalam Tuhan. Kalau Bu Evi sedih, Sedih? Bu Elis yang meluk. Iya, dihibur ya. Dihibur. Nah, begitu Oh, oh. juga adik-adik di rumah ya. Nah, adik-adik, ibadah hari ini sudah selesai ya, Bu Elsie? Enggak kerasa ya, baru mulai loh Iya. padahal. Udah mau selesai lagi. Iya, cepet sekali ya. Ya. Tapi nggak usah khawatir. Iya sih. Minggu depan kita ketemu lagi. Oh iya bener ya. Iya kan? Betul. Kan ceritanya juga bersambung. Bersambung. Betul banget Jadi ya. harus tetap Sekolah minggu. Sekolah minggu. Ibadah Ya. ya, berarti ya Bu ya. betul. Nah, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, kita akan tutup dalam doa. Nah, ayo Bu Evi kita berdoa. Yuk anak-anak, kita lipat tangan, tundukkan kepala, tutup mata. Ayo kita berdoa. Ya. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Bapa atas penyertaan yang telah Engkau berikan kepada kami mulai dari awal, pertengahan hingga akhir ibadah hari ini Bapa. Saat ini kami dukung doa untuk teman-teman kami, saudara-saudara kami, mama papa, kakek nenek, atau siapapun yang mungkin sedang sakit Bapa. Engkau sendiri yang menyembuhkan, memulihkan segala penyakit yang mereka derita.
Kami percaya Engkau sendiri selalu menyertai kami, Engkau selalu membimbing kami, sehingga kami anak-anak-Mu tidak menjadi anak-anak yang membuat Engkau sedih Bapa, tapi membuat Engkau bahagia, membuat orang tua kami merasa bersuka cita karena kami menuruti apa yang diperintahkan oleh-Mu Bapa. Tuhan, ibadah saat ini sudah mau berakhir, kami menyerahkan seluruh kehidupan kami ke dalam tangan pengasihan-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Nah, tadi selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati. Bye. Gala Corona. Hahaha, gara-gara aku, kalian semua di rumah. Wah, enaknya. Ngapain lagi ya, Kak? Kita bikin percobaan ini yuk. Aku pengen jalan-jalan nih. Bosan di rumah terus. Jangan, kita harus di rumah aja. Semua gara-gara virus corona. Saat ini yang terbaik memang di rumah aja. Emang kenapa sih kalau kita jalan-jalan keluar? Kalau kita keluar rumah, bisa jadi kita ikut tertular virusnya, lalu menulari orang lain. Rumah sakit jadi penuh, petugas medis jadi kewalahan. Jadi, lebih baik kita di rumah saja. Keluar rumah jika benar-benar perlu. Pakai masker jika sakit dan saat keluar rumah. Rajin cuci tangan dengan air dan sabun selama 40-60 detik. Makan makanan yang bergizi. Oh, gitu. Oke deh. Aku mau bikin sesuatu yang seru aja di rumah. Nah, gitu dong. Tetap di rumah aja biar virusnya nggak makin nyebar. Ayo tetap di rumah saja demi kesehatan kita bersama. Lakukan kegiatan seru bersama keluarga.